Halo teman-teman, balik lagi sama gua Riki. Sekarang kita akan lanjut ke part selanjutnya untuk ngebahas BK5 ya, Validate Courses and Create Test. Oke, kita buka aja si terminalnya. Kita bikin branch baru biasa. Klik checkout min B BK5 apa tadi? Validate Courses. Validate Validate Courses and Test. Ini ya. Kita udah buka atau kita udah pindah branch ke branch yang baru. Terus kita coba sekarang jalanin dulu Rails servernya. Bindev, kita buka lagi Firefox, kita cek localhost 5000. Oke, udah jalan. Kita cek lagi courses. Oke, mantap. Nah, sekarang kita pengen create course baru gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau coba nih ya, coba tambahin. Kita karena belum bikin validasi gitu ya. Ini tuh kalau misalkan title-nya kosong, description, image dan lain-lain kosong itu masih bisa dibikin nih. Create tuh, berhasil dibikin. Padahal nggak ada isinya nih kalau misalkan kita buka ke sini, nggak ada tuh ya, kosong gitu. Jadi eh kalau misalkan kita mau bikin kayak di sini case-nya adalah bikin produk gitu ya, tentunya nanti si calon penjualnya itu kan pasti nambahin produk-produknya. Nah, kita pengen punya validasi gitu. Jadi ketika mau nambahin produk, itu tuh title, description, terus image URL-nya sama price-nya itu harus ada. Nah, kita sekarang mau bikin itu. Oke, yang ini kita destroy dulu aja ya. Kita destroy dulu. Oke, udah ke destroy. Terus sekarang kita langsung ke codingannya aja. Oke, kita start. Ini kita close dulu. Kita close dulu aja, mau manual gini bisa, cuman kalau gue biasanya hapus semuanya itu pakai komen KW gitu. Oke, sekarang kita mau ngevalidasi. Nah, kalau pakai Ruby on Rails kita tuh bisa ngevalidasinya di model. Jadi kita buka model course-nya sini. Nah, di sini kita tambahin validasi. Gampang banget caranya, kita tinggal di sini tambahin aja validates. Ini tuh nama, teman-teman bisa anggap ini tuh nama metodenya untuk ngevalidasi dari si active record ya. Terus teman-teman tinggal masukin aja nama fieldnya, nama kolomnya apa aja. Kan kita punya title, terus juga kita punya apa, description, kita juga punya image URL sama price kalau nggak salah satu lagi ya, price gini. Kita save dulu. Nah, ini kan kita udah nambahin ya validasi. Kita sekarang coba balik ke sini, new course. Oh, ini salah, bukan validates berarti ya. Kita coba di course ini validates. Terus ini karena belum ada perintahnya nih apa yang mau divalidasi gitu ya. Yang mau divalidasinya itu dia tuh harus ada, berarti di active record kita bisa pakai yang namanya presence. Terus di sini true. Gitu ya. Kita save, balik ke sini, refresh. Nah, ini udah balik normal, errornya udah hilang. Sekarang kalau misalkan kita langsung nih ya, langsung klik create, itu dapat error tuh. Dapat error, jadi si titlenya nggak bisa blank, description nggak bisa blank, image nggak bisa blank, price nggak bisa blank. Jadi sebelum dia di save ke database, si kode yang ini nih, validates ini, dia itu akan running, akan ngecek dulu perintahnya ini ada nggak nih si field ini nih, title, description, image, price. Kalau misalkan nggak ada atau blank, itu bakal ngelempar errornya yang ini. Nah, gitu. Kalau misalkan kita coba isi random ya, misalkan apa, golang, terus golang gitu ya, image URL-nya golang JPG. Terus ini price-nya kosong ya. Kita klik, nah dia tetap error nih. Karena sekarang udah divalidasi kalau semua fieldnya itu harus diisi. Jadi ketika kita nambahin course itu harus semua fieldnya diisi gitu, harus ada. Oke, selain ngisi ini juga kita bisa nambahin kayak validasi lainnya gitu. Misalkan title-nya pengen 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 unik gitu ya. Kalau kita balik ke sini, ini kan udah ada ini ya, Ruby for Developers gitu ya si title-nya. Nih, Ruby for Developers. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahin sekarang ya, Ruby for Developers ini bla bla bla, misalkan random aja JPG, fresh-nya kayak gini misal create. Nah, itu bisa nih
Ruby for developers bisa. Nah cuman kita pengen si ini karena nggak ada nih ya asetnya, jadi dia pasti bakal error. Kita coba edit aja nih ya, asetnya kita samain Ruby PNG kalau nggak salah, apa JPG ya, lupa. Update dulu, coba back ke sini. Ah ini nih, ini kan nama titlenya sama nih ya. Cuman kita pengen tuh nama titlenya tuh unik gitu, kita nggak mau nama titlenya sama. Kita coba tambahin validasi baru di modelnya kita. Caranya kita balik ke sini, terus di sini kita tambahin lagi nih validates gitu ya. Terus yang mau di validates apa? Fieldnya, title. Terus mau diapain validasinya gitu? Validasinya itu pengen unik, berarti uniqueness true ya. Jadi kalau dia unik, kalau dia udah ada titlenya gitu ya, nggak bakal mau dibikin. Oke, kita balik lagi ya. Kita copy yang ini, kita copy, kita new course, paste di sini, balik ke sini, terus ini Ruby PNG, price-nya misalkan segini, create. Nah dia nggak mau nih, karena kita udah bikin validasi baru tuh, dia errornya itu title has already been taken gitu ya. Kita jadi bisa nambahin beberapa banyak validasi itu. Oke, kita coba satu lagi deh ya. Misalkan si price-nya itu kalau misalkan kita coba sekarang, price-nya kan harusnya ya di atas 0 lah ya, di atas 1 lah gitu. Tapi kalau misalkan kita coba nih ya, title golang, misalkan di sini Ruby juga nggak apa-apa, Ruby.png. Nah misalkan price-nya minus nih, minus 10, minus 1000 lah ya, minus 1000. Kita create, dia bisa. Nah ini harusnya nggak bisa nih kalau misalkan kayak kalian jualan itu ya, masa harganya minus kan, itu harusnya nggak kayak gitu ya. Nah jadi kita perlu nambahin validasi juga. Nah di Rails kita juga bisa pakai validasi lain, validates. Misalkan di sini price, apa yang mau divalidasinya. Jadi konsepnya itu validates, nama kolomnya apa, nama fieldnya apa, kemudian mau diapain si fieldnya itu. Jadi kayak kalian punya price gitu ya, field price atau kolom price, kalian tinggal tulisin yang pertama ini, terus si validasinya apa. Kalian pengen si price ini tuh minimal 1 gitu ya, kalian bisa nih pakai numericality kayak gini, hash gini ya. Kalau di Ruby itu namanya hash numericality, terus pengen greater than apa ya, or equal to misalkan berapa ya, 1. Jadi minimal banget 1. Kalau misalkan dia si price-nya di atas 1 atau 1, dia bisa gitu. Kalau misalkan di bawah 1 kayak 0 itu dia nggak boleh, apalagi minus nggak boleh ya. Kita save, balik ke sini. Sekarang kita coba new course, di sini Ruby PNG. Sekarang kita coba yang gagal ya. Misalkan tadi kan minus 1000, gagal. Dia dapat error sekarang. Price must be greater than or equal to 1 gitu ya. Kalau misalkan 0, gagal juga gitu. Gagal juga gitu ya. Terus kalau misalkan dia 1 nih, dia baru bisa nih. Nah, bisa. Itu kalau misalnya kita edit, pas ngedit juga nih kalau kita 0 ya, update, ini dia nggak mau. Jadi ini tuh si validates di model ini tuh udah berimplikasi atau udah apa ya, diterapkan lah, entah itu mau nge-create baru ataupun mau ngupdate gitu. Itu enaknya kalau misalkan kita pakai si active record, jadi kita bisa langsung kayak gini aja, gampang banget gitu, validasi gini. Oke, sekarang balik lagi, kita back aja, terus kita hapus-hapusin data-data yang barusan kita coba-coba ini. Destroy. Oke. Nah, berarti kan kita udah bikin validasi buat kursusnya ya, buat si course-nya. Sekarang mau coba create test, cuman mungkin kayaknya biar videonya nggak terlalu panjang, create testnya bakal dicoba di video selanjutnya. Sekarang kita commit dulu aja hasil updatean kita ini. Clear.
Kemudian di sini kita tinggal GA biasa, GA spasi titik. Itu artinya git add semuanya yang udah kita ubah tadi. Terus tinggal kita git C atau git commit, namanya apa? BK5. Terus yang pertama ini apa? Create validation ya. Add validation for course. Ini. Nah, ini nggak kita push ke GitHub ya, karena di tiketnya kita ini belum beres. Ini baru sampai validasi coursesnya doang gitu, belum kita sampai create testnya. Oke, jadi di next video kita bakal bikin si testnya buat si model course itu. Oke, mantap. Lanjut terus di video selanjutnya. Salam programmer best friend.